Salam Santara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Tanpa kita sadari, ternyata ada ruang lingkup agama yang toksit, atau saya menyebut dengan istilah toksit dalam beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu toksit dalam beragama? Bagaimana ciri-cirinya? Apakah Anda termasuk terperangkap dalam lingkungan atau circle yang toksik dalam beragama? Menarik untuk kita bahas ya. Jadi semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya ya. Oke? Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya gitu, marah yang bikin sumbernya. Ciri-ciri yang pertama misalnya ya, ekstremisme. Jadi kalau ada circle atau ruang lingkup kita dalam beragama atau tradisi kita dalam beragama itu mengajarkan ekstremisme ya, atau kebencian dan kekerasan terhadap orang lain yang tidak seagama alias beda agama, atau dikit-dikit mengkafirkan gitu, kopar kafir, itu artinya kita masuk ke dalam zona toksit dalam beragama. Ini salah satu ciri ya, ciri-ciri yang pertama misalnya. Oke? Apakah di antara sahabat yang nonton video ini punya circle seperti ini? Saran saya mending menarik diri ya, daripada kita terkontaminasi gitu, karena lingkungan itu mempengaruhi ya kehidupan kita. 90% menurut penelitian yang mempengaruhi kehidupan kita itu adalah lingkungan, 90% ya. Contoh misalnya gini, kalau kita berteman dengan penjual parfum maka kita akan harum ya. Kalau kita berteman dengan penjual kambing, kita akan bau kambing gitu. Kalau kita berteman dengan orang yang toksik, kita juga akan toksik. Kalau kita berteman dengan orang yang suka membenci agama lain, kita juga akan lama-lama membenci agama lain gitu. Tanpa kita sadari, ini toksit dalam beragama ya, sangat berbahaya. Awalnya memang kita merasakan kayaknya ini orangnya toksit ya, mengata-ngatai agama lain gitu, mengata-ngatai agama lain sesat gitu, mengata-ngatain agama lain tidak masuk surga lah. Padahal kalau kita berpikir secara rasional ya, kalau kita masuk ke ranah atau kita mengambil perspektif dari konsep filsafat ketuhanan ya, Tuhan tidak mungkin menciptakan surga itu pada hanya satu agama tertentu, nggak mungkin. Kalau Tuhan pilih kasih hanya menciptakan surga itu pada agama tertentu, agama lain enggak. Misalnya agama lokal enggak masuk surga, ya, agnostik enggak masuk surga, ya, ateis enggak masuk surga walaupun berbuat baik gitu, sebaik apapun enggak masuk surga. Menurut saya ketuhanannya itu harus dipertanyakan gitu. Tuhan itu kan maha pengasih, maha adil ya. Masa Tuhan pilih kasih terhadap agama tertentu gitu? Sungguh tidak masuk akal, ya kan? Jadi kalau ada Tuhan yang pilih kasih, itu bukan Tuhan, harus dipertanyakan ketuhanannya. Jadi kalau ada Tuhan yang mengatakan bahwa hanya agama tertentu yang saya masukkan ke surga, menurut saya itu harus dipertanyakan ya, harus diulik gitu. Apakah itu benar Tuhan atau tidak? Kita harus mempertanyakan. Jadi dalam konsep filsafat ketuhanan itu kita harus kritis terhadap Tuhan ya. Jangan-jangan yang kita sembah selama ini adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri, bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Karena Tuhan itu ada dua, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang diciptakan manusia ya. Jadi hati-hati, ini beda tipis loh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan surga terhadap agama tertentu, menurut saya itu harus dipertanyakan ketuhanannya. Itu membatalkan ilahi ketuhanan itu sendiri, yaitu maha adil. Kalau Tuhan pilih kasih, itu artinya Tuhan itu sudah batal menjadi Tuhan, yaitu maha adil. Dan kalau ada yang memvonis bahwa agama lain masuk neraka, agama kita yang masuk surga, manusia sudah bisa memvonis seperti itu artinya dia sudah melebihi kodrat Tuhan ya. Manusia tidak berhak memvonis seseorang itu masuk surga atau neraka, nggak ada itu ya. Yang benar aja ya. Mari kita berpikir secara rasional, mari kita menggunakan akal pikiran kita. Kalau saya mengatakan seperti itu pasti nanti banyak yang bantah. Dalam beragama itu jangan menggunakan akal. Terus menggunakan apa? Menggunakan akal kambing gitu ya, akal kadal gitu. Justru menurut saya orang yang beragama itu orang yang berakal gitu, orang yang cerdas gitu, orang yang adil gitu, orang yang rasional.
bukan orang yang mudah didoktrin gitu dengan doktrin yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau ada argumen yang mengatakan otak kita mah nggak nyampe, ya akal kita mah nggak nyampe, mungkin kita itu malas sekali berpikir ya. Menurut saya pribadi itu bentuk daripada kemalasan dalam berpikir ya. Kalimat seperti ini sama seperti rezeki mah sudah diatur sama yang di atas, ngapain harus kerja? Itu sama itu kalimatnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa akal kita mah terbatas, sama aja itu. Ya. Ciri yang kedua misalnya, pengontrolan atau mengontrol pikiran, perilaku dan kebebasan individu. Ya. Kalau terlalu mengontrol itu artinya sudah toksik dalam beragama ya. Semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya gitu, marah ke yang bikin sumbernya. Ciri yang ketiga misalnya manipulasi. Ya, menggunakan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang pertama tadi mengontrol pikiran ya, yang kedua tadi mengontrol pikiran ya. Maksudnya gini ya, kita tidak bisa bebas berpikir secara rasional gitu ya. Dikontrol pemikiran kita tuh nggak bisa berpikir secara rasional gitu, sehingga ada misalnya nih oknum-oknum pemuka agama yang melakukan kebohongan misalnya seperti makam palsu, wakaf palsu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya pengontrolan itu ya. Bukan pengontrolan, penipuan ya, pemalsuan itu kan penipuan. Kenapa kita tidak bisa berani komplain? Karena kita dikontrol ya. Lalu selanjutnya misalnya manipulasi, menggunakan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, ya sama seperti itu tadi. Pembodohan misalnya, membodohi umat gitu, demi kepentingan pribadinya, ya, demi kepentingan oknum pemuka agamanya, ya. Selain itu, intoleransi, jadi tidak menerima perbedaan agama, suku atau pendapat dan juga budaya. Jadi kalau ada agama seperti ini atau tradisi dalam beragama seperti ini, menurut saya ini termasuk bagian daripada toksik dalam beragama ya. Semacam ya tidak menerima perbedaan gitu, perbedaan agama, suku. Padahal kan di suatu negara itu tidak mungkin hanya satu agama ya. Sedangkan satu agama sekalipun bisa konflik kan, apalagi beda agama. Jadi sungguh mustahil ya, sampai kiamat pun pasti agama itu ada aja ya perbedaannya. Ya, nggak mungkin kita dalam beragama itu satu agama semuanya, nggak bisa ya. Selain itu, kultus ya. Apa itu kultus? Menganggap bahwa pemimpin agama sebagai dewa atau memiliki kekuatan supernatural. Di Konoha saya sering banget melihat seperti ini ya. Bekas tempat duduknya dicium gitu, kakinya dicium lah gitu, pantatnya dicium lah, bekas minumnya diminum gitu, bekas makanannya dimakan, jijik emang, gila. Selain itu, tiap ketemu orang nanya agama gitu ya, setiap ketemu orang baru, agamamu apa ya, baru juga ketemu agamamu apa. Jadi menurut saya ini terlalu berlebihan dalam beragama ya. Biasanya orang yang menanya seperti ini, dia berpikir, apakah kamu sekomunitas dengan aku, apakah kamu satu kelompok dengan aku? Kalau beda kelompok kita musuhan nih ya. Orang-orang seperti ini banyak yang berpikir seperti itu, tapi tidak semuanya ya. Misalnya kalau kita tanya balik ya, kenapa lu nanya agama gua, baru juga ketemu? Pasti ngomong seperti ini. Kan kalau lu diajak misalnya ibadah, kan aku tahu, kalau dikasih makanan aku tahu. Itu kok cuma modus sebenarnya. Modus itu sebenarnya. Modus yang paling itu. Sebenarnya di balik itu ada sebenarnya. Ya. Apa itu? Ya, menganggap bahwa kita itu apakah musuh atau lawan gitu. Tapi tidak dikasih tahu. Ya. Selain itu, tiap ketemu atau dikit-dikit agama gitu, ketemu orang gitu, atau bahas apa gitu, kita bahas tentang black hole misalnya, tiba-tiba dihubungkan dengan agama. Itu ada di kitab suci kita. Sudah ada dituliskan bla 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 bla. Padahal kan nggak ada secara spesifik. Cocok logi yang ada, cocok logi pakai maksa lagi. Kita bahas apa, dicocok-cocokkan dengan agamanya, dihubung-hubungkan gitu, pakai cocok logi maksa. Gila emang. Ciri-ciri lainnya misalnya penggunaan bahasa yang memecah belah, yang menggunakan bahasa yang memecah belah dan membangkitkan kebencian. Ya. Terus penghakiman misalnya,
menghakimi orang lain ya berdasarkan agama atau keyakinan. Selain itu, pengisolasi itu mengisolasi anggota dari keluarga masyarakat, mengisolasi anggota keluarga dari masyarakat ya. Ya banyaklah seperti itu di Konoha ya. Ada ya. Terus menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan agama. Enggak ibadah, dipukulin gitu. Dipukulin itu sampai gila, sampai parah gitu. Banyak kok di Konoha seperti itu. Ya. Banyak seperti itu. Terus pengabaian hak asasi manusia, mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Ya, ini ciri-ciri lainnya daripada toksik dalam beragama ya. Lalu apa dampaknya? Dampaknya seperti trauma psikologis. Itu yang pertama ya. Menimbulkan trauma psikologis pada anggota keluarga misalnya, teman kita gitu, sahabat kita yang terkena toksik dalam beragama ini. Yang kedua misalnya kerusuhan sosial, menimbulkan konflik dan kerusuhan sosial di tengah masyarakat ya. Apa enggak konflik ya kan kalau dikit-dikit kita anti agama ya, berbeda pendapat, ribut gitu. Selain itu diskriminasi ya, menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu ya, berkelompok-kelompok gitu. Kalau beda kelompok dipersekusi gitu, dibubarkan, orang lagi ibadah dibubarkan, digangguin gitu. Selain itu kehilangan identitas, menimbulkan kehilangan identitas dan kebebasan individu ya. Selain itu kerusakan hubungan, menimbulkan kerusakan hubungan antar agama dan antar kelompok ya. Ini bisa berdampak pada kerusakan hubungan ya, atau kerusakan antar agama atau antar kelompok ya. Cara menghindari, bagaimana cara menghindari hal-hal seperti ini? Cara yang pertama misalnya mencari informasi yang akurat, mencari informasi tentang agama dari sumber yang terpercaya ya. Jangan mudah terperdaya oleh hoax gitu. Terus mengkritisi ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga misalnya menghargai perbedaan agama dan keyakinan ya. Yang keempat misalnya mengembangkan pemikiran kritis dan tidak mudah terpengaruh. Yang selanjutnya misalnya mencari bantuan dari ahli agama atau psikologi jika merasa terpengaruh. Jadi saya akan mencantumkan sumbernya ya, takutnya nanti sumbernya dari mana, lu asal mangap gitu, asal cuap-cuap aja. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini biasakan nonton video sampai habis ya. Sumbernya yang pertama misalnya Toxic Religion oleh Dr. J. Harold Ellens ya. Toxic Religion of Dr. J. Harold Ellens ya. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya dari Call of Fear oleh Dr. Nathan French ya. Sumber yang ketiga misalnya Agama dan Kekerasan oleh Profesor Dr. A. Khalil ya. Jadi semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya. Kalau di antara sahabat nonton video ini tersinggung gitu, marahlah yang bikin sumbernya, jangan dari saya gitu. Jadi kita itu biasakan berdialektika dengan pemikiran yang rasional gitu. Jangan dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit laporkan gitu. Tidak sesuai dengan pemikiran kita, laporkan, persekusi gitu. Ya. Tidak suka dengan perbedaan. Katanya beragama. Orang beragama itu orang yang legowo menurut saya pribadi. Orang yang rasional, orang yang toleransinya tinggi. Tapi saya melihat di Konoha itu orang beragama itu semakin mendalami agama itu semakin keblinger gitu otaknya. Apa ajarannya keblinger kali ya? Saya melihat orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu semakin susah menerima perbedaan gitu. Beda pendapat laporkan, persekusi gitu, dikit-dikit ribut gitu, dikit-dikit demo. Luar biasa, sangat susah menerima perbedaan. Bagaimana kita menjadi negara maju kalau kita susah menerima perbedaan? Coba, bagaimana coba? Jadi kenapa saya bongkar ini ya, toksik dalam beragama ini? Karena saya prihatin dengan warga Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Saya prihatin dengan warga Konoha yang sedang dalam masa kegelapan. Saya sendiri melihat warga Konoha itu atau negara Konoha itu
sedang masuk dalam masa kegelapan. Apa ciri-ciri negara yang masuk dalam masa kegelapan atau zona kegelapan? Biasanya dikit-dikit agama. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Ya, politik dikaitkan dengan agama, ekonomi dikaitkan dengan agama, semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Sehingga apa? Sehingga negara terpuruk, ya. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit sesat, ya. Menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Hal seperti ini yang bikin negara kita semakin susah maju. Jadi dulu pernah ada presiden di Konoha, Presiden Soeharto, yang berhasil memberantas ini semua, ya. Justru saya melihat, kalau dari kacamata saya pribadi, ya, Presiden Soeharto itu semakin mendalami agama. Dulu kan waktu pemerintahan Pak Soeharto itu 2 periode, 3 periode itu masih bagus banget. Sebenarnya Presiden Soeharto ini kan orang yang bukan tidak patuh dalam beragama, ya, tapi beliau ini tidak berlebihan dalam beragama, ya. Namun akhir-akhir masa jabatannya, saya melihat beliau ini semakin konsisten gitu melakukan ibadah gitu, sehingga mengganti namanya menjadi Ki Haji, ya, bukan Ki Haji, ya. MH, ya, MH Soeharto. Awalnya pemerintahan Soeharto itu menurut saya, ya, kalau saya perhatikan itu nggak terlalu kental dengan nilai-nilai agama. Bahkan saat itu Soeharto tidak menggabungkan semua hal dengan agama. Tapi di akhir masa jabatannya itu beliau ini sangat dekat dengan agama, saya melihat. Jadi ini hanya persepsi saya pribadi, ya. Koreksi saya kalau salah, ya. Saya cuma bertanya, ya, kenapa justru Soeharto itu semakin dekat? Kenapa? Ini saya cuma bertanya, kenapa semakin dekat dengan agama itu semakin amburadul gitu pemerintahannya, semakin kacau. Dulu sebelum dekat dengan nilai-nilai agama, pemerintahannya sangat bagus, ya. Hampir, ya, bikin Konoha itu menjadi negara maju. Apakah agama ini biang keladi penghambat kemajuan suatu bangsa? Saya cuma bertanya, ya. Saya hanya bertanya, tidak akan memberikan kesimpulan, ya. Silakan disimpulkan sendiri, ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Semoga Anda dapat hikmahnya dari video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.